Halo, jumpa lagi dengan saya Jeremy Teti. Dan saya Aris WIB dalam The News Comment. Hanya di Main TV, bukan main. Jutaan netizen tersedot perhatiannya kepada tindakan tak terpuji dari seorang calon penumpang kereta api Argo Parahyangan tujuan Bandung. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan penyiraman kepada petugas KAI dengan menggunakan kuah odeng. Peristiwa ini terjadi di Stasiun Gambir, Jakarta pada hari Senin 24 Oktober 2022. Awal dari viralnya peristiwa ini karena ada salah satu unggahan akun Instagram @jalur5 yang mengutip akun Instastory @tiarajade dari aplikasi media sosial TikTok. Setelah unggahan ini, netizen banyak yang bereaksi negatif dan emosional terhadap perilaku calon penumpang ini. Kedua belah pihak baik dari PT KAI dan calon penumpang tersebut sudah berdamai. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia, Daob 1 Eva Khairunisa. Meski demikian, komentar netizen terhadap persoalan ini tidak bisa tertahankan. Persoalan dianggap belum selesai hanya dengan permintaan maaf. Terbukti dari komentar yang mengemuka di media sosial Instagram, mayoritas netizen mengecam tindakan tersebut dan menyebut kalau calon penumpang bersikap arogan dan seharusnya tidak diperbolehkan masuk atau masuk daftar blacklist supaya tidak bisa naik kereta lagi. Ya, gejolak protes yang masif dari netizen ini membuktikan kalau sebenarnya masyarakat atau netizen menilai kalau kezaliman atau tindakan berlebihan yang menyakiti orang lain bisa dan biasa dilakukan oleh orang biasa. Kezaliman bukan lagi monopoli kaum berseragam dan pemegang otoritas kekuasaan. Ya, demikian satu-satunya berita terpenting hari ini ya. Kalau dua-duanya nanti di episode berikutnya. Episode berikutnya. Ya. Tapi jadi satu-satunya. Ini satu-satunya ya. Tapi saya jadi ingat Jeremy, kasus udah lama sih tahun 2017. Jadi ada seorang pengendara lewat masuk jalur Transjakarta Busway. Oke. Lalu diserempet sama Transjakarta Busway. Jadi kena serempet. Terus dia protes. Dia marah. Udah salah, mobil masuk ke jalur busway kan nggak boleh, ada peraturan. Jadi itu poinnya. Dia udah jelas salah, tahu melanggar lalu lintas, nggak boleh masuk jalur Transjakarta Ngamuk Busway. lagi. Dia ngamuk marah-marah ke supir Transjakartanya, bahkan sempat kalau nggak salah minta ganti rugi. Yang salah siapa? Yang salah dia minta ganti rugi ke ini pihak Transjakarta. Ini keterlaluan. Nah, tapi kalau kasus ini kalau kita melihat dia tidak boleh yang penumpang ini calon penumpang ya, dia belum naik ya. Nah dia tujuannya mau ke Bandung. Kan naik kereta api itu ada standarnya, harus sudah vaksin booster ya, vaksin yang ketiga. Ketiga dan keempat. Ketiga, oke, kalau empat baru mulai sekarang kan. Minimal yang ketiga seperti naik pesawat. Nah kalau Anda belum booster jangan naik kereta dulu. Ya, naik angkutan umum, transportasi publik, pesawat, kereta api, kapal laut juga sama kalau nggak salah. Itu nggak boleh. Mending lu naik odong-odong aja. Atau kalau mau naik kereta tapi nggak pakai booster boleh pakai kereta hantu. Yo, Manggarai. Oh boleh. Bintaro, iya. Boleh. Boleh, silakan aja. Boleh, silakan aja naik aja sendiri. Ya. Atau kereta roller coaster. Boleh juga. Nah, itu tidak pakai booster ya. Nggak pakai booster, tapi pakai apa? Pakai kain kafan, plastik aja buat kalau seandainya mabuk bisa langsung di itu. Tapi memang masyarakat kita tuh perlu diedukasi berkali-kali. Sudah dibilang kalau mau naik kereta api, naik busway juga dulu kan sempat kayak gitu kan. Harus sudah punya vaksin 2 kali apa 3 kali. Nah itu. Mestinya sih sudah paham ya, karena di mana-mana sekarang kayak masuk ke mall aja tuh udah harus pakai booster. Betul, harus punya aplikasi kan. Betul. Dan dicek dulu, Anda sudah vaksin 3 kali atau belum. Kalau enggak, mohon maaf, tunggu di luar di parkiran. Dan yang lebih penting untuk yang sudah booster ya, kalau masuk mall yang belum booster ya harus pakai booster ya. Tapi kalau yang udah booster harus pakai celana masuk mall. Ya iyalah kalau enggak soalnya saya pernah ngelihat ada orang masuk mall pakai sarung. Terus ya orang nyasar, orang mau nyari musola mungkin dia nyasar gitu. Seperti itu. Enggak, kalau di daerah-daerah tertentu banyak yang masih pakai sarung ke mall. Gitu. Itu udah hal yang biasa. Ya kan
mereka hidup dengan budaya di daerahnya Iya, masing-masing gitu. iya, Jadi sih nggak masalah. Tapi kembali lagi untuk transportasi publik seperti itu, kereta api. Nah, itu dia hanya berlaku untuk antar kota atau berlaku di Jabodetabek, KRL? Ini untuk kasus yang ini kereta antar kota. Antar kota, antar provinsi Antar ya? kota, antar provinsi. Aduh, kayak bis akas kali ya. Atau antar aja. Antar aja. Iya. Antar nggak jemput. Nggak jemput. Tapi memang perlu banget. Jadi netizen, lu harus pintar ya. Pintar satu, mau naik pesawat, mau naik kereta api, naik kapal laut, Anda sudah harus booster. Karena Anda bisa untuk menyelamatkan banyak orang dan diri Anda sendiri diproteksi dong. Betul. Yang terpenting sebenarnya gini, poinnya adalah bukan hanya sekedar untuk menaati peraturan, tapi kan untuk ngejamin orang lain tetap aman. Betul. Kalau seandainya kita nggak mau dong, mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Pandemi lagi merebak gitu. Gara-gara satu orang yang nggak taat. Tapi kan sampai sekarang kan masih pasien Masih ada. COVID kan masih ada terus. Nah, oleh karena itu justru karena sekarang tuh udah diperbolehkan lebih longgar beramai-ramai lah, lagi. lebih longgar. Udah Sudah lebih. boleh ada konser di mana-mana. Naik Apanya yang longgar? Celana? talinya. Oh, talinya longgar. tali. Tali masker Iya. maksudnya. Maksudnya jangan sampai abai terhadap kesehatan diri dan orang lain gitu. Betul Kalau sekali. diri sendiri sih ya terserah ya. Terserah Anda. Tapi sekarang kita kan hidup nggak bisa sendiri. Maksudnya kita Hidup bermasyarakat, bersosialisasi kemanapun juga. Karena aku udah terbiasa keluar rumah pakai masker. Ke depan aja beli telur aja di depan encik, depan rumah aja. Iya. Ih, udah hari gini masih pakai masker. Betul. Encik, udah terbiasa, kita udah terbiasa. Saya kan? aja kemarin ke salon pakai masker. Oh iya? Masker apa, bengkoang? Iya. Jadi seperti itu. Jadi kita memperhatikan kesehatan kita tuh bukan untuk diri kita aja, tapi juga untuk orang lain seperti itu. Tapi mungkin banyak orang stres kali ya. Iya. Karena pernah di kereta api juga ada kasus ibu-ibu naik kereta KRL kalau nggak salah. Dia nggak mau turun-turun, udah sampai Bekasi suruh turun, dipaksain turun juga nggak mau. Iya, Dia cinta banget sama keretanya kali ya. Mungkin ya adem kali karena ada AC-nya ya. Betul juga. Kereta ekonomi kan pakai AC juga sekarang. Iya, kapan lagi di rumah mungkin nggak ada. Betul, pakai kipas-kipas sate gini. Atau lagi di servis AC-nya, mumpung lagi di kereta. Jadi kereta udah sampai di stasiun terakhir, dia masih nggak mau turun karena masih ngerasain enaknya AC jadi itu. pingin dia maunya beli PP tiketnya Itu kereta komuter berarti ke ya. komuter lain Jabodetabek. Kalau mau begitu ya mungkin ya kereta yang jurusan Malang gitu. Jadi sekalian Terus? 20 jam kan Jakarta Malang tuh. Oh, iya, oh. Nggak turun-turun tuh kan. Nah, Mesti jarak jauh sekalian. harus jarak ya. jauh sekalian. Enggak, gitu. sekalian aja Banyuwangi, Tanggung. Bali. Tanggung belum banget. ada Oh, belum ada ya. Baru sampai Banyuwangi doang. Harus nyebrang. Betul. Jadi ya saya rasa gitu. Banyak orang stres akhir-akhir ini. Iya. Pelampiasannya dia ke tempat-tempat publik, Iya. melampiaskan emosinya, energinya berlebihan, stresnya dengan cara itu. Kadang naik busway nggak turun-turun, semua halte dikelilingin semua. Ada Iya. juga yang kasus kayak gitu. Iya, takutnya nanti ada penumpang yang udah naik, turun, terus pas naik lagi besoknya masih ada. Orangnya itu lagi. Kok Pokoknya ini- mau kondektur kali. Oh itu kondekturnya. Oh iya. Jadi kesimpulannya ya di balik kehebohan para netizen itu sepertinya mereka sedang mencari kayak semacam norma baru gitu tentang aturan yang adil bagi semua pihak. Jadi saat ini tuh yang bisa berperilaku tidak adil tuh bukan cuman bisa datang dari orang yang punya otoritas, tapi juga orang biasa. Selama ini kan, Selama ini. yang berseragam itu kan Iya, biasa iya, lebih iya. otoriter gitu kan. Betul. Ini gue pakai seragam lengkap nih, lu macam-macam, lu mau hilang. Iya. Nah, Jadi- sekarang kan rakyat sipil juga berani karena banyak kasus Betul. menimpa yang berseragam ini. Jadi masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan mereka dan mereka mulai berani Iya. tunjuk kemampuan apa ya? Mereka pengen tertib sebenarnya. Jeremy. Pingin sebenarnya. Ya, jadi pengen tertib sehingga kalau dia melihat ada orang siapapun itu ya, maksudnya entah petugas, orang pemerintahan atau warga sipil biasa, ya mereka maunya mereka dapat penindakan karena kan mereka pengennya hukum itu nggak tebang pilih. Tebang pilih, betul sekali. Tapi ya di mana-mana ya peraturan dibuat untuk dilanggar. Kalau peraturan itu tidak pernah dilanggar, itu peraturan itu ya nggak ada fungsinya, nggak ada artinya. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya iyalah bahwa peraturan wajib pakai helm kan. Iya. Ya udah, tetap aja dilanggar, helmnya dijepit. Nah, itu kesalahan. di selangkangannya dijepit helmnya gini, terus naik motor gini sambil ngerokok. Padahal kan nggak Itu boleh. kepalanya nggak gerah, Dit.
Nggak tahu deh. Maksudnya? Udah kebiasaan. Iya. Kadang bilang, oh gue cuma ke situ doang, mau ke warung sebentar. Ya enggak, kalau ditaruh di sini kepalanya enggak. Oh, kepala yang mana kepala dulu? di atas. Kepala di sini kali. Iya. Ini helm dijepit. Oh, dijepit. Dijepit. Nah, Ya, itu yang mindset yang salah kan. Maksudnya peraturannya dibuat untuk supaya tertib, bukan untuk dilanggar. Nah. Kalau dilanggar itu ada di daerah Grogol tuh, Apa gang itu? langgar. Oh, ada gang langgar di adanya situ gang ya. langgar. Bikin tukang melanggar kali di situ. Iya, Dulu iya, makanya nggak tahu. disebut gang langgar. Iya. Jadi sekarang masyarakat tuh kayaknya pengen hukum tuh berlaku untuk siapapun, ya, Betul, nggak boleh. ngedorong otoritas pihak kepolisian atau siapapun gitu ya untuk menindak siapapun yang melakukan kesalahan. Tapi Gitu. menariknya di sekarang ini, kamu Ya. lihat nggak di jalan raya? Apa? Hampir-hampir nggak ada polisi lalu lintas loh. Karena memang belum tugas kali. Enggak. Jeremy ngeliatnya jam berapa? Jam 2 ya nggak Sekarang ada. siang-siang di tempat-tempat siang-siang. ronda, tempat polisi biasa mangkal. Hati-hati Oke. di situ polisinya gahar tuh gini-gini. Sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Hilangnya pakai elektronik. Oh iya. Jadi iya, tidak iya. ada polisi berkeliaran di jalan lagi. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai ada lagi kejadian ini ada petugas yang memaksa untuk masyarakat supaya tertib, malah diperlakukan seperti yang terjadi ini kan, disiram pakai kuah odi. Saya dulu pernah disiram juga pakai kuah soto. Oh iya? Tapi saya malah teriakin. Bilang apa? Nasinya Kurang? mana? Oh sekalian sama nasinya, sama sambalnya sekalian ya. Terus dia nawarin, kerupuknya juga nggak? Boleh. Kasih Sama jeruk perasnya sekalian. Iya. Yo satu paket gitu. kali ini. Iya, jadi ya janganlah. Apalagi ini kan nggak tahu ya, kalau seandainya orang tua gitu yang diperlakukan seperti itu ya kan, disiram kan nggak sopan ya. Karena yang melakukan ini tuh anak umur, 20 maksudnya dia lahir tahun tahun. 2000-an katanya. 2000-an ya umur paling 20, 21, 22 kalau sekarang. Iya. Ya susah juga ya. Tapi itu semua didikan dari rumah. Iya. Dia terbentuk kan dari rumah. Dari rumahnya bagus nggak didikan orang tuanya. Iya. Akan menghasilkan output anak yang baik di luar, di publik gitu. Betul. Jadi orang tuanya sendiri mungkin berantakan. Emaknya berangkat pagi pulang malam, bapaknya berangkat pagi Jadi nggak pulang malam. kurus. Anaknya dititip di ini ART yang didik. Iya, Nah akhirnya sampai gede anak itu ya, gue anak siapa? Anak publik. Iya, belum lagi kalau ada kan orang tua yang punya anaknya banyak gitu. Nah itu. Sampai ada tetangga saya anaknya sampai 7. Banyak Hari banget gini? Kan? Iya. Bahkan sampai ada kadang bapaknya lupa gitu. Lupa Ini anak namanya. siapa gitu. No. Ada anaknya dia. Ya kan, nah itu jadi nggak ke monitor bagaimana dengan mau ngasih pendidikannya, Bagus tata buat keramanya gitu ya kan. Lalu anak sekarang ngomong tata krama, attitude di tempat publik, Oh iya? susah minta ampun. Emang Jeremy pernah dapat pengalaman? Naik kereta. Naik kereta. Kadang ibu-ibu ya, gue pernah naik kereta cuma berapa kali sih KRL, Iya. gara-gara pingin ke Mangga 2 aja, Oke. mau beli gaun pengantin, ceritanya. Oh, udah. Ada pesanan temanku maunya warna hijau, cari gaun pengantin warna hijau kan susah. Iya, di Gue mesti mana? ke Glodok, ke Mangga 2, Mangga Besar, Mangga 2, Kenapa Mangga nggak beli yang Besar. putih aja terus dikasih sepuh gitu? Beda. Oh, beda Maunya dong. warna hijau, Iya. maunya itu. Jadi Iya, cari iya. ke sana, naik kereta. Ya Allah, kasihan mak udah berdiri gitu. Gue udah berdiri. Oh, bukan Jeremy yang ngalamin, maksudnya Enggak, orang ada lain orang Jeremy lain. menyaksikan. Sekarang orang naik kereta kan diam tidur pakai headset, Iya. semua tutup mata, kacamata, topi, pakai hoodie, tetap tas sudah aman gini tidur, Oh. pura-pura tidur. Iya, Nggak jadi pura-pura peduli. nggak tahu, padahal di situ ada orang Ada tua mak-mak, berdiri, ada orang aduh. tua gitu loh. Iya. Inilah apa mungkin kalau untuk anak-anak seumuran yang kayak si pelaku ini ya, dia mungkin ya susah ngasih taunya, tapi bisa dikasih masukin ya. Masukin apa? Maksudnya Wah, masukin masukan. Nah, gitu maksudnya. Nasihat. Kasih nasihat. Nah, dikasih nasihat. Coba bayangin kalau orang tuanya yang diperlakukan seperti itu. susah anak sekarang, madu susah lo omongin, masuk kiri keluar kanan. Iya, susah iya, banget susah anak juga, sekarang ya. tuh dibilangin. Jadi jangan apa ya? Itu didikan dari rumah. Kalau orang tua dulu, orang tuanya Jeremy mendidiknya gimana? Ya kalau kita mah anak banyak sih, 6 orang. 6 orang, Tapi ya gitu dari kecil sudah dididik harus mandiri. Terutama kedisiplinan ya. Disiplin, tata on krama. time, tata krama, sopan santun dengan orang yang lebih senior, lebih Iya, tua, lebih- lebih iya, tuir betul, tuh betul. Anda harus respect gitu loh. Nah, buat yang mungkin masih anak-anak tuh lebih mudah tuh biasanya dia kasih aja masukan-masukan tentang toleransi, menghargai orang lain dan menghargai barang yang dia mau beli. Tapi anak sekarang kan, iya dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar karena Iya, sibuk main jadi dengan kayak- gadgetnya. Dia hidupnya dia dengan Betul. ini gadgetnya dia. Kecuali wifi-nya mati pada ngamuk-ngamuk. Pernah ada beberapa kali tuh anak tuh yang sampai kayak mengalami gangguan, kejiwaan gitu ya karena terlalu Sibuk bermain kecanduan game online. main game. Game online tuh. Kecanduan main game. Ada yang gitu. sampai tremor kan masih kecil-kecil tangannya udah tremor-tremor gini. Oh, yang buat tempat air panas. Itu termos. Oh, termos. Maksudnya ini apa kayak dia nagih gitu ya. Gemetar, Karena tangannya
padahal nggak pegang gadget, tangannya udah begini gini udah Iya, ya kan iya. keseringan kan. Jadi saraf tangannya tuh semua udah kebiasaan megang-megang raba-raba itu gadget. Apaan diraba-raba apa? Ngeraba-raba? Gadgetnya kan diraba, kalau nggak disentuh gimana? Oh, bahasanya Gimana? diraba-raba. Maksudnya mungkin main touchscreen-nya ya. Touchscreen-nya begitu. Oh, seperti itu. Oke. Aduh, susah memang kalau anak sekarang tuh harus dibilangin Iya. berkali-kali. Jadi yang punya orang tua Iya. harus monitor anaknya. Jangan anaknya dilepas bebas di jalan raya, Iya. suruh berkembang biak sendiri. Saya kadang masih ngelihat malam-malam kalau sekitar di atas jam 12 gitu baru pulang kerja, masih ada loh anak-anak yang Kamu kerja di night club, kok Nggak, pulangnya jam 12 malam? saya kan memang penjaga kebersihan. Enggak. Oh. Maksudnya saya kan kadang-kadang overtime gitu, Oh, kerja overtime. di kantor, pulang sampai malam. Sampai malam. Masih ngeliat kadang-kadang ada anak sekolah, Di lampu merah anak masih, sekolah loh, masih pakai seragam itu naik motor nggak pakai helm. Ini orang tuanya nggak nyariin gitu. Enggak, anaknya banyak. Jadi nggak nggak berasa dicari, ya. nggak berasa. Jadi anaknya hilang nggak berasa ya. Ya, mungkin ampun. juga anak-anak Jangan korban broken home dan segala macam. Orang tuanya di mana, anaknya di mana. Anaknya kadang dititipin di neneknya, kakeknya seperti itu. Waduh. Oke lah, seperti itu untuk The News Comment kali ini, di episode kali ini. Semoga tidak terjadi lagi hal seperti itu ya. Ada petugas yang ingin menertibkan masyarakat, tapi malah direspon secara negatif. Negatif malah dengan kasar, bukan negatif, bukan verbal aja nih sekarang udah Iya. bermain fisik. Betul, Nah itu berbahaya sekali. Jadi Ya. ini buat contoh bagi netizen semua Ya. bersikap sopan santun di tempat publik. Karena banyak sekali yang memonitor Anda, CCTV di mana-mana. Setiap orang keluar rumah pasti bawa handphone dan Ya. setiap handphone pasti ada kameranya. Betul. Jadi waspadalah. Hati-hati, jejak digital itu kejam. Waduh. Baik, sampai ketemu di program The News Comment berikutnya hanya di Main TV bukan main.